Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Rahmawanto di mata kuliah Dasar Pemrograman. Di sini kita akan membahas materi lebih lanjut terkait dengan kondisi, tetapi dalam bentuk jamak atau kita sebut sebagai kondisi bersarang. Atau lebih tepatnya bisa kita sebut sebagai if yang berada di dalam if. Maksudnya seperti apa? Oke, langsung saja kita launching ke kode bloknya. Sama, pertama kita create new project, console, kemudian kita go, kita next, C++-nya kita next. Nah, project title-nya kita buat kondisi bersarang. Oke, diusahakan ketika pemberian nama, kalau ada lebih dari satu kata, itu kita buat yang ini kapital, ini juga kapital ya. Jadi, untuk membedakan ini kata pertama, ini kata kedua. Atau bisa menggunakan underscore juga boleh, silahkan. Diusahakan dalam satu kata saja untuk titelnya. Oke, kita next. Ini kita finish. Nah, di sini langsung kita muncul source. Kita double klik. Oke, langkah pertama kita delete dulu ininya, cout-nya. Nah, di sini saya ingin menentukan nih. Pertama yang ingin saya tentukan adalah saya ingin menentukan apakah bilangan tersebut lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0 yang kemarin kita bahas. Tetapi ada bersarangnya. Maksudnya bersarangnya adalah ketika lebih besar dari 0, apakah dia merupakan bilangan ganjil, apa dia merupakan bilangan genap. Coba kita langsung running. Nah, sebelumnya kita sudah tahu, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ya. Pertama adalah integer, angka dulu, sama seperti kemarin. Kemudian di sini kita mau dibuat inputan boleh. Berarti nanti saya buat inputan, misalkan saya inputkan angka sama dengan petik tutup, kemudian seperti ini. Oke, kemudian cin angka. Oh, ini tidak usah pakai ENDL ya. Nanti biar inputannya ada di sebelah kanannya. Oke, kalau sudah, if-nya yang diisi apa? If-nya yang diisi angka lebih besar dari 0, maka cout positif ya. Positif. Oke, seperti ini. Kemudian ENDL. Nah, di sini saya buat else if ya, saya kopas saja. Saya kopas misalkan else if angka lebih besar dari 0 berarti kurang dari 0. Berarti nanti disebut sebagai negatif. Kemudian else-nya kita buat cout-nya 0 seperti ini. Maaf, kurang petik tutup. Oke, ini yang kemarin ya. Yang kemarin sudah kita coba dulu lagi biar nanti tidak salah. Apakah 4? Oh, bilangan positif. Kemudian apakah 3? Oh, positif. Kemudian 0. Oh, dia 0. Kemudian min 4. Oh, negatif. Dah, betul. Nah, di sini saya ingin menentukan bilangan yang lebih besar dari 0 itu kita sebut sebagai positif. Tetapi positifnya itu apakah dia itu bilangan ganjil atau genap. Nah, berarti kita lakukan kondisi yang letaknya di dalam kondisi yang if yang ini. Berarti kita cek nih, angka yang lebih besar dari 0 kan ini ya. Berarti kondisi yang ini berarti kita masukkan atau kita sisipi lagi if. Berarti di sini ada if angka persen 2 sama dengan 0, maka kita kurung kurawal buka lagi. Kemudian kita
Cout. Kita cout apa? Genap. Seperti ini. Kemudian, oke, seperti ini. Else-nya berarti apa? Else-nya pasti ganjil. Berarti else, else, ini saya kopas saja. Ini dibuat ganjil. Oke, seperti ini ya. Coba kita running. Nah, misalkan nih, saya inputkan angka 37. Berarti kan dia positif ya, karena lebih besar dari 0. Apakah dia ganjil genap? Nah, seperti ini. Jadi positif, ganjil. Ya, ini nanti tekstual aja. Nanti misalkan bilangan ini merupakan bilangan positif, kemudian di kata-katanya bilangan ini merupakan bilangan ganjil. Oke, seperti itu aja mudah ya. Oke. Ini yang kita sebut sebagai kondisi bersarang. Maksudnya apa? Kondisi bersarang ini atau if ini terletak di dalam yang ini saya blok ini ya. Ini terletak di dalam if yang di sini. Jadi ada di antara kurung kurawal baris ke-12 dan 22. Berarti dia berada di antara 12 dan 22, letaknya ada di dalam if angka lebih besar dari 0. Pak, kalau angkanya kurang dari 0, ya misalkan kita buat langsung minus 37. Hanya negatif saja, karena apa? Karena yang tercetak di sini adalah bersarangnya ada di dalam if yang angka lebih besar dari 0. Oke, ini contoh sederhananya. Nanti kalian bisa memberikan contoh yang lain. Boleh, silakan. Nah, selain itu, saya ingin memberikan contoh lain untuk penggunaan if bersarang, di mana kita menggunakan operator AND serta menggunakan operator OR. AND atau OR. Maksudnya apa? Nah, misalkan seperti ini nih. Ini sepertinya sudah paham ya di sini ya. Untuk penggunaan if bersarang berarti nanti letaknya di sini. Dan ini sudah pernah saya contohkan, cuma perbedaannya kemarin di sini adalah if-nya berdiri sendiri, kemudian if angka lebih besar dari 0, kurang dari 0, serta 0 itu berdiri sendiri. Ada dua if yang berbeda. Ini saya gabungkan. Oke. Berikutnya, jika misalkan ada sebuah inputan tersebut merupakan angka atau nilai dari hasil kerja kalian. Nah, dari nilai tersebut, kita menentukan apakah nilai tersebut itu lolos atau tidak. Jika lolos, nilainya grade-nya apa? Misalkan nih, saya buat nilai grade A itu adalah 85 sampai 100. Grade B-nya berarti 70 sampai 85 misalkan. Terus, itu yang lolos. Kemudian yang tidak lulus atau tidak lolos, itu berarti grade C misalkan nilainya adalah di bawah 70. Di bawah 70-nya itu mungkin antara 60 sampai dengan kurang dari 70 itu grade C. Kemudian di bawahnya merupakan grade D. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita coba. Oke, di sini saya buat mulai dari awal. Yang pertama adalah kita membuat if. If angka apa? Tadi kita menentukannya adalah apakah dia lulus atau tidak. Lulus itu jika nilainya lebih dari 70 dan kurang dari 100. Kurang dari sama dengan 100. Berarti if angka lebih besar sama dengan, berarti lebih besar sama dengan, berarti seperti ini ya. Sama dengan 70. Dan operator NN ini ya. NN angka kurang dari sama dengan 100. Nah, di sini maksudnya apa? Jika angka lebih besar sama dengan 70, berarti 70-nya ikut. 70-nya itu ikut. Karena apa? Ada sama dengan di sini. Jika lebih besar saja, ketika nilainya 70 berarti tidak ikut. Kemudian ada kurang dari sama dengan 100. Berarti kalau kurang dari sama dengan 100 itu berarti 100 ke bawah.
Kalau sama dengannya hilang di sini berarti di bawah 100. Berarti 100-nya tidak ikut. Sampai sini konsep kurang dari sama dengan atau kurang dari saja paham ya? Kenapa kok harus saya beri sama dengan? Nah, di sini ada N. Ada N di sini berarti kedua buah kondisi di sini, ekspresi di sini, itu harus keduanya terpenuhi. Masih ingat ya, di matematik, N berarti jika ini dan ini terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam if yang ada di dalam kurung kurawal di sini. Pak, bagaimana kalau salah satu aja terpenuhi? Contoh nih misalkan, ada angka 105. 105 itu apakah terpenuhi angka lebih besar sama dengan 70? Terpenuhi. Tetapi yang bagian keduanya tidak terpenuhi karena tidak kurang dari sama dengan 100. Maka tidak masuk ke dalam if yang di bawah ini. If yang baris ke-11 ini tidak masuk. Itu contoh sederhananya seperti itu. Ataupun angkanya 60. 60 itu berarti apakah lebih besar dari 70? Tidak. Tetapi dia terpenuhi di angka kurang dari 100. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita menggunakan operator NN atau dan. Maksudnya apa? Berarti lebih besar dan atau sama dengan 70 dan kurang dari sama dengan 100. Nah, di sini berarti pertama kita buat cout-nya adalah lulus. Lulus, misalkan seperti itu. Kemudian else if-nya, kenapa kok saya buat else if? Karena inputan angka, user itu terkadang menginputkan nilai yang tidak tepat. Nilai angka yang kita butuhkan berapa sih? Ringnya hanya 0 sampai dengan 100. Berarti kurang dari 100 itu tidak dipakai, lebih dari 100 itu juga tidak dipakai. Nah, makanya kita buat else if-nya di sini. Angka lebih besar sama dengan 0 dan angka apa ini? Kurang dari 70. Kenapa kok kurang dari saja? Karena 70 nanti masuk tetap yang di lulus. Berarti 69, 68 dan seterusnya itu sudah dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini berarti cout-nya tidak lulus. Tidak lulus, kemudian seperti ini. Oke. Jika antara 0 sampai dengan kurang dari 70 itu tidak lulus, jika 70 sampai 100 itu lulus. Pak, apakah perlu S lagi? Perlu. Kenapa? Ada kalanya user itu menginputkan nilai itu di luar dari dugaan kita. Misalkan nih, menginputkannya adalah main 10. Karena integer, berarti bisa diinputkan main 10. Tetapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah harus dibuat output. Outputnya apa? Salah inputan. Misalkan seperti itu. Kenapa kok salah inputan? Kan range-nya nilai itu dimulai dari 0 sampai dengan 100 saja. Nah, berarti kita buat salah inputan seperti ini. Oke, kita testing dulu untuk if-nya dulu, belum if bersarang. Nah, oh di sini ada salah nih. Di sini ada keterangannya. Operatornya no match for operator kurang dari. Oke, di sini. Di sini ada keterangan angka kurang dari. Oh, di sini ya berarti ya. Ini harusnya 2. Tadi saya kurang 1 ya. Nah, sudah. Kita coba running lagi. Nah, kita inputkan angka nih, misalkan nih. Apakah 75? Oh, ternyata 75 lulus. Kita buat 65. Oh, 65 tidak lulus. Kita buat 100. Oh, lulus. Kita buat 101. Misalkan. Nah, salah inputan ya. Kita buat minus. Minus 1 misalkan.
salah inputan. Oke, berarti program kita sudah dinyatakan betul ya. Oke, sudah betul. Terus, yang lulus itu masuk grade berapa? Nah, berarti nanti ditaruh di sini ya. Yang lulus berarti if angka ranknya berapa nih? 70 sampai kurang dari 85, berarti lebih besar dari 70 dan angka kurang dari 85. Atau mau dibuat dari 100 dulu boleh, berarti ini lebih besar sama dengan 85 dan kurang dari sama dengan 100. Misalkan seperti itu. Nah, ini berarti cout grade A. Misalkan seperti itu. Kemudian ENDL. Nah, tinggal kita kupas nih, misalkan nih. Nah, di sini kita buat else. Saya tanya dulu nih, else atau else if? Jawabannya else. Kenapa? Karena di atasnya atau parentnya itu sudah ringnya sudah 70 sampai 100. Pak, berarti kalau ringnya ini tidak perlu pakai menggunakan ini, boleh tidak, Pak? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Ringnya angka lebih besar sama dengan 85. Pak, nanti gimana kalau inputannya itu 101 atau 105? Pasti sudah tidak masuk di if yang di atasnya atau if parentnya tidak masuk. Karena yang sudah masuk ke sini hanya ring 70 sampai dengan 100. Maka di sini kita buat if angka lebih besar dari 85 saja cukup. Perhatikan ketika kita menggunakan kondisi itu harus hati-hati. Kita lihat dulu parentnya apakah sudah memenuhi apa belum. Kalau belum memenuhi baru kita kasih n lagi, tapi kalau sudah memenuhi tidak perlu kita kasih n, boleh. Oke. Kita berarti sekarang else pun juga sama. Apakah ada yang lain selain angka lebih besar dari 85? Ada, yaitu berapa? Kurang dari 85 sampai dengan 70 saja. Maka kita buat cout grade grade B, petik ENDL. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu grade A sama grade B dulu. Kita compile dulu. Oke, misalkan nih saya menginputkan angka berapa yang ringnya lulus dulu ya. Misalkan saya buat 71. 71 lulus tetapi grade-nya B. Nah, coba kita lagi yang 75 misalkan. 75 lulus juga dengan grade B. Oke, 80. 80 kita cek lulus dengan grade B. Masih betul ya? Nah, sekarang yang lebih besar dari 85. Lebih besar atau 85, misalkan 85 itu sendiri ya, lebih besar sama dengan 85 ya. Oke, lulus grade A. Oke, lagi 90. Lulus grade A. Kemudian kita running lagi, misalkan 101. Misalkan. Nah, pasti sudah salah inputan ya, karena parentnya itu di atas ini, bukan masuk ke dalam grade yang di dalamnya. Oke, sepertinya mudah ya. Pak, yang tidak lulus berarti grade C sama grade D gimana? Nah, berarti tinggal kita kopas yang ini, tinggal dimasukkan ke dalam baris yang di else if. Yang else if-nya yang angka 0 sampai dengan 70 tadi ya. Atau 0 sampai dengan kurang dari 70. Berarti kita paste di sini. Nah, angkanya jika lebih dari, misalkan mau dibuat berapa nih? 0 sampai dengan kurang dari 70. Kalau misalkan 0 sampai 50-nya itu grade D, berarti 51 ya, berarti atau lebih besar dari 50 ya. Berarti di sini saya buat lebih besar dari 50. Lebih besar dari 50 itu grade C, sisanya grade D. Seperti ini. Oke. Coba kita running lagi yang grade C maupun grade D ya. Berarti 0 sampai 50. Berarti saya buat misalkan 50 sendiri, apakah grade-nya D? Betul. Tidak lulus, grade D. Betul. Ini grade D ya. Grade D itu yang
0 sampai dengan 50 itu grade D. 51 itu sudah masuk grade C. Nah, coba kita buktikan. Apakah betul 51 grade C? Oh iya, tidak lulus grade C. Oke, seperti ini ya. Ini tidak lulus grade C, selesai. Atau mungkin yang lainnya misalkan eh 75 maaf. 65 tidak lulus grade C. Oke, berarti semua sudah tercover ya. Mau itu inputannya yang salah, baik itu positifnya lebih dari 100 ataupun negatif kurang dari 0 ya, kurang dari 0 atau negatif, itu semua sudah terisikan. Kemudian nilai 70 sampai dengan 100 pun juga ada grade-nya masing-masing. Nah, di sini tinggal kita atur. Tergantung dari apa? Tergantung dari permintaan soal. Nanti suatu saat kalau kalian itu bekerja di dunia industri, permintaan user itu seperti apa sih? Permintaannya seperti ini, silahkan bisa diterapkan. Oh, permintaannya berarti ada 5 buah nilai A, B, C, D, E. E-nya berapa grade-nya, kemudian D-nya berapa, C-nya berapa, A dan B-nya juga berapa. Berarti disesuaikan dengan permintaan. Nah, kira-kira ini gambaran untuk mencetak sebuah inputan angka, di mana inputan angka tersebut dikategorikan lulus dan tidak lulus, serta ada grade-nya, grade berapa dan grade berapa. Misalkan nih, sama dengan kondisi kalian di ketika mau mendaftar ya. Mendaftar itu apakah kalian dapat beasiswa, beasiswa kategori A, kategori B, kategori C, atau kategori D, dan seterusnya. Nah, itu tergantung atau menyesuaikan dari permintaan usernya. Nah, seperti itu ya kira-kira gambaran kondisi bersarang. Berarti kondisi bersarang ini else if, di dalam else if itu masih ada if dan else. Pak, apakah di else juga boleh saya masukkan kondisi bersarang? Boleh, kalau memang dinyatakan sekiranya perlu, boleh. Contoh misalkan, yang salah inputan ini ada kemungkinan itu positif lebih dari 100 atau apa? Atau negatif kurang dari 0. Maka berarti kita buat di sini. If-nya apa? Angka lebih besar dari 100. Lebih besar dari 100. Maka ngapain? Cout angka lebih besar dari 100. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian, else-nya berarti apa? Else-nya adalah, saya kopas, angka kurang dari 0. Seperti ini. Nah, kita buktikan nih, apakah ini jalan? Mari kita buktikan. Nah, kita menginputkan nilai yang tadi masuk ke else semuanya ya. Berarti misalkan saya buat main 10. Salah inputan, angka kurang dari 0. Oke. Mau saya buat main 100, boleh nggak Pak? Boleh, coba aja main 100. Jawabannya juga sama dengan yang tadi ya. Salah inputan, angka kurang dari 0. Kalau inputannya itu 101 atau 105. Salah inputan, angka lebih besar dari 100. Oke, begitu mudahnya ya membuat kondisi bersarang ya. Oke, kira-kira gambarannya seperti ini dulu. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya.